Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, kemudian jangan lupa siapkan buku serta alat tulis kalian. Doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang kedua, lingkungan sekitar rumahku. Coba dibuka bukunya halaman 36. Yuk kita baca teks berikut ini. Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Lingkungan rumah kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Dari teks tersebut, kita bisa memahami bahwa lingkungan yang bersih dapat menjadikan masyarakatnya sehat. Kenapa ya? Karena dengan lingkungan yang bersih, seperti lingkungan yang bebas dari sampah, kemudian dengan saluran air yang lancar, maka bisa menghindari dari bibit-bibit penyakit. Karena sarang-sarang penyakit akan hinggap di sampah-sampah, di genangan-genangan air, seperti nyamuk, lalat, dan juga tikus. Mereka adalah hewan yang bisa membawa penyakit. Ketika lingkungan bersih, maka kita juga akan terhindar dari sarang penyakit. Insya Allah kita juga bisa menjadi sehat karena terhindar dari penyakit. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan yang paling mudah yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita membuang sampah di tempat sampah, maka lingkungan pun akan menjadi lebih bersih karena tidak ada sampah yang berserakan dan juga tidak ada sampah yang menghambat saluran air. Sekarang coba amati gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar dua orang anak yang sedang mencabuti rumput. Rumput sebaiknya selalu dicabut secara rutin. Kenapa? Karena ketika rumput dibiarkan tumbuh sampai besar atau tinggi, maka rumput dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain. Misalnya, kalian menanam bunga, kemudian ada rumput liar di sekitarnya, maka rumput tersebut akan mengganggu pertumbuhan tanaman bunga. Kemudian gambar selanjutnya, di sampingnya yaitu ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang memakan es krim sambil berjalan dan membuang sampahnya sembarangan. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ini sikap yang tidak baik ya. Pertama, karena dia makan sambil berjalan, sambil berdiri. Jangan diikuti ya. Kemudian, dia juga membuang sampah sembarangan. Ini bukanlah sikap yang cinta lingkungan. Karena dia akan membuat lingkungan menjadi kotor dan membuat menjadi sarang penyakit. Gambar selanjutnya yang di bawah ada 3 orang anak yang sedang memunguti sampah, kemudian membuangnya ke dalam sebuah plastik atau karung. Nah, kegiatan ini baik ya, ini adalah termasuk kegiatan yang cinta lingkungan karena mereka sedang memunguti sampah yang ada di lingkungannya. Dengan begitu lingkungan menjadi bersih. Kemudian gambar selanjutnya, ada seorang anak yang melihat sungai penuh dengan sampah. Wah, itu benar-benar tidak baik ya. Kita tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai atau saluran air. Karena hal ini dapat menyebabkan banjir dan apabila di sana ada ikan dan hewan-hewan lain, maka mereka juga bisa mati.
Ini tidak boleh dilakukan ya, ini bukan contoh cinta lingkungan. Gambar yang terakhir. Di sana ada gambar kedua orang anak yang melihat salah satu anak mencoret-coret tembok. Apakah ini baik ya? Mencoret-coret tembok adalah kegiatan yang tidak baik, apalagi kalau yang dicoret itu tembok rumah orang lain. Tidak baik ya, karena hal ini bisa mengurangi keindahan lingkungan dan juga mengurangi kebersihan lingkungan. Apabila kalian melihat orang-orang yang melakukan kegiatan seperti buang sampah sembarangan, mencoret tembok, atau kegiatan lain yang tidak cinta lingkungan atau dapat merusak lingkungan dan mengotori lingkungan, maka kalian tegur atau ingatkan dengan baik ya. Bicaralah dengan sopan dan baik. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Manakah yang termasuk kegiatan kerjasama? Manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Nah, setelah tadi Umi jelaskan, sekarang kalian tuliskan ya di kotak yang berwarna hijau. Tuliskanlah di sana apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan kerjasama, bukan kegiatan kerjasama, kegiatan cinta lingkungan, atau bukan kegiatan cinta lingkungan. Tulislah pada kotak di bawah gambar. Jika sudah, sekarang coba amati gambar rumah berikut ini. Lihatlah gambar rumah ini. Rumah ini tersusun dari beberapa bentuk ya. Kira-kira bentuk apa saja yang kalian lihat? Ya, di sana ada bentuk segitiga, persegi 4, dan persegi panjang. Betul. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pintu termasuk bangun datar apa ya? Persegi panjang, betul. Nah, kalau atap rumah nih, kira-kira termasuk bentuk apa ya? Ya, bangun datar segi 3. Nah, kalau lantai atau ubin, terlihatnya seperti bangun datar apa ya? Ya, bangun datar persegi 4. Setiap rumah pasti memiliki lantai, dan biasanya lantai rumah itu dialasi dengan ubin. Ya, coba sekarang kalian perhatikan lantai ubin di rumah kalian. Bukankah bentuknya persegi 4? Ubinnya berbentuk persegi 4 yang disusun secara rapi dan teratur. Pola pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang menutupi sebuah bidang secara komplit, yaitu tanpa penindihan ataupun celah. Coba perhatikan kembali ubin di lantai rumah kalian. Ubin di lantai rumah kalian dibuat untuk menutupi tanah yang ada di bawahnya. Dan ubin-ubinnya disusun secara beraturan, secara menyamping, tidak ditindih atau ditumpuk. Dan juga tidak ada celahnya ya. Semua disusun dengan rapi. Itulah pola pengubinan. Setelah kalian memahami tentang pola pengubinan, selanjutnya sekarang yuk kita berkreasi dengan menggunting dan menempel. Buka buku paket kalian halaman 76. Ya, lihatlah di halaman 76 ada satu bidang kosong berbentuk persegi 4. Nah, di halaman 77-nya ada beberapa gambar bangun datar. Ada persegi 4, ada persegi panjang, dan juga segitiga dengan warna yang berbeda-beda. Sekarang tugas kalian adalah menggunting setiap bangun datar yang ada di sana. Kemudian susunlah menjadi suatu karya yang bagus. Kalian bisa menyusunnya menjadi sebuah bentuk yang bermacam-macam, seperti membentuk rumah, gedung, atau bentuk-bentuk yang lainnya dari susunan bangun datar tersebut. Kemudian tempelkan pada kertas di halaman 76 ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tadi apa saja yang sudah kita bahas? Ya, kita sudah membahas mengenai kegiatan cinta lingkungan, kegiatan kerjasama, bentuk-bentuk bangun datar, dan juga pola pengubinan.
Sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.